Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Sultan Babullah. Apa kamu sudah sering mendengar cerita Sultan satu ini? Pangeran Babullah adalah putra dari pasangan Sultan Hairul Jamil, Sultan Ternate ke-6, dan Permaisuri Bukit Tanjung, putri Sultan Alauddin I dari Kesultanan Bacan. Dari usia anak-anak hingga dewasa, Pangeran Babullah mendapat pendidikan agama Islam dari para ulama di tanah Maluku dan ilmu peperangan dari ahli militer Turki. Beranjak dewasa, dia membantu ayahnya menjalankan pemerintahan. Dalam literatur Portugis dikatakan Babullah adalah calon pewaris tata kesultanan. Pada abad 14, rempah-rempah, terutama cengkeh, merupakan komoditi yang sangat mahal di pasaran dunia. Sementara tanah Maluku dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik. Portugis berkepentingan untuk berhubungan langsung dengan Maluku guna mendapatkan harga lebih baik dibanding harga pasar dunia. Sementara Ternate membutuhkan Portugis untuk dijadikan sekutu guna menjamin kestabilan dan keamanan wilayah. Hubungan dagang Portugis Ternate terbentuk. Namun hubungan dagang ini menjadi renggang karena Portugis memaksakan praktek monopoli dan ingin menguasai perdagangan cengkeh di Maluku. Hubungan ini semakin diperparah setelah Portugis secara diam-diam melancarkan misi penyebaran agama Kristen di Ambon. Rakyat Ambon meminta Kesultanan Ternate untuk mencegah misi rahasia Portugis berkembang lebih jauh. Sultan Khairun mengirim armadanya di bawah pimpinan Pangeran Babullah untuk mengepung Ambon pada 1563. Portugis meninggalkan Ambon. Pada 1569, Portugis kembali lagi ke Ambon dan kali ini mencoba menghasut para pemimpin daerah di sekitar Maluku untuk melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Ternate. Sultan Khairun marah dan bermaksud mengusir Portugis dari tanah Maluku. Untuk mencegah pengusiran oleh Kesultanan Ternate, Gubernur Portugis di Maluku, Lopes da Mesquita, mengundang Sultan Khairun ke Benteng Castella untuk melakukan rekonsiliasi perdamaian pada Februari 1570. Ternyata di Benteng Castella ini, Lopes da Mesquita telah menyiapkan Sersan Alfonso Pimentel untuk membunuh Sultan Khairun dan membuang jenazahnya ke laut. Beberapa hari kemudian, jasad Sultan Khairun ditemukan di perairan pantai. Kematian Sultan Khairun memicu kemarahan rakyat Ternate dan raja-raja Maluku lainnya. Dewan Diraja Kesultanan Ternate langsung mengangkat Pangeran Babullah menjadi Sultan Ternate berikutnya dengan gelar Sultan Babullah Datusha. Sultan Babullah bersumpah akan membalas kematian ayahnya, menegakkan kembali ajaran agama Islam, dan mengusir Portugis dari tanah Maluku. Sultan Babullah segera melancarkan diplomasi, meminta bantuan militer dan logistik ke beberapa pihak seperti Makassar, Jawa, dan Melayu. Dengan kecerdasannya berdiplomasi, bantuan berdatangan dari berbagai pihak, hingga terbentuk armada perang dengan kekuatan 2.000 kapal tempur dan 120.000 prajurit. Sultan Babullah memimpin langsung armada perang ini, dibantu oleh Sultan Jailolo dan beberapa pemuka masyarakat Ambon lainnya. Antara lain Kapita Kapalaya, Kapita Rubohongi, dan Kapita Kalansinka. Sultan Babullah menuntut Portugis segera menyerahkan Lopes da Mesquita untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Sultan Khairun. Namun Portugis tidak mengindahkan tuntutannya, hingga Sultan Babullah memutuskan untuk mengepung Benteng Castella. Di bawah pimpinannya, rakyat Ternate mengisolasi Benteng Castella dan mencegah masuk bantuan dari luar, termasuk bantuan makanan. Sementara itu, di wilayah Maluku lainnya, Sultan Babullah juga meneriakkan perang soya-soya, yaitu perang pembebasan negeri di seluruh penjuru negeri. Di Ambon, Sultan Babullah mengirim armada laut kora-kora di bawah pimpinan Kapita Kalasinka untuk mengepung Portugis. Di Pulau Buru, Kapita Rubohongi berhasil mengandaskan armada Portugis. Sementara Kapita Kapalaya menaklukkan pasukan Portugis di Seram. Pada 1575, Sultan Babullah sudah menguasai seluruh Maluku dan hanya menyisakan orang-orang Portugis yang terkepung di Benteng Castella. Mereka mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di dalam benteng yang terputus dari dunia luar. Sultan Babullah menawarkan kapal dan perbekalan kepada Portugis dengan syarat mereka harus pergi dari tanah Maluku dan kehilangan hak kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Syarat tersebut diterima oleh Portugis.
Selanjutnya, Sultan Babullah mengambil alih benteng Castella, merenovasi sekaligus memanfaatkannya sebagai istana tempat tinggalnya. Setelah kepergian Portugis, Sultan Babullah sangat berhati-hati dalam menjalankan diplomasinya dengan pihak-pihak asing, terutama bangsa Eropa. Hubungan dagang dengan bangsa asing sangat diperketat. Mereka tidak lagi diperbolehkan membangun benteng dan memaksakan monopoli. Dengan perginya Portugis, perdagangan cengkeh di Nusantara menjadi berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bukan saja di Kesultanan Ternate, tetapi juga Kesultanan di Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera. Sultan Babullah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan jaringan niaga rempah-rempah Asia. Sultan Babullah meninggal pada bulan Juli 1583 dan digantikan oleh putranya Sultan Said Barakati. Beliau dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena keberhasilannya mengusir penjajahan Portugis dan membawa Kesultanan Ternate pada puncak kejayaannya di akhir abad 16. Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari Sultan Babullah adalah keahlian dalam berdiplomasi dan kegigihan dalam mengusir penjajah. Ia bahkan dijuluki sebagai Khalifah Imperium Islam di Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Sultan Babullah ini? Komen di bawah ya.